Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etnobotani loloh dan teh herbal lokal sebagai penunjang ekonomi kreatif masyarakat desa tradisional Penglipuran Kabupaten Bangli dan Bali. Next. Untuk nama anggotanya, di sini ada Agassi Magneliantika, kemudian ada Nurdisa Kapon, ada Ani Citranur, ada Enti Novianti, dan ada Sahrul Jahran Alatas. Kita di sini akan membahas mengenai yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada aspek geografi dan demografi dan sosial, kemudian ada budaya, ada kearifan lokal, ada bunga telang, ada pengertian dari jeruk nipis, ada daun cam-cam, ada daun kelor, ada bawang berlian, ada pemutan lolo cem-cem, ada pembuatan lolo bunga telang, ada pembuatan dek helba, kesimpulan, dan yang terakhir ada potensi yang dapat dikembangkan. Yang pertama akan dibacakan oleh Sahrul. Pada Sahrul dipersilakan. Baik, di sini yang pertama ada pengertian etnobotani. Etnobotani di sini adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan tumbuhan. Penelitian etnobotani diawali oleh para ahli botani yang memfokuskan tentang persepsi ekonomi dari suatu tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat lokal. Selanjutnya ada aspek geografi, demografi, dan sosial. Di daerah Bali di sini yaitu etnobotani banyak dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya yaitu ada di desa tradisional di Bali yang erat kaitannya dengan etnobotani adalah Desa Wisata Penglipuran yang terletak di Kabupaten Bangli. Desa Penglipuran memiliki daya tarik pada pola tata ruang desa, seperti arsitektur tradisional rumah penduduk, hutan bambu dengan beragam jenis pohon bambu di dalamnya, adat istiadat masyarakat lokal, makanan dan minuman tradisional, serta hasil kerajinan bambu khas desa tersebut. Selanjutnya, Desa Penglipuran di sini juga memiliki tradisi dalam pemanfaatan tumbuhan yang sudah dipraktikkan secara turun-temurun. Pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat Penglipuran adalah sebagai bahan penyedap makanan, obat-obatan, sebagai arsitektur rumah, dan sebagai bahan untuk upacara agama. Selanjutnya ada budaya. Nah, di sana tuh ada pemuka adat Jero Kubayan di Desa Penglipuran ini menuturkan tanaman cem-cem awalnya digunakan untuk meredakan panas dalam. Caranya dengan dicampur air kelapa. Cem-cem juga digunakan sebagai bahan penyedap untuk menghilangkan bau amis pada daging sapi yang digunakan saat upacara desa yang disebut musaba. Masyarakat terbiasa meminum cem-cem sebagai minuman sehari-hari untuk menjaga stamina, melancarkan pencernaan, menyegarkan badan, dan menambah nafsu makan. Pada daun, buah, dan kulit batang tanaman cem-cem mengandung steroid, saponin, flavonoid, tanin, terpenoid yang dapat berfungsi sebagai antioksidan. Dan yang terakhir yaitu ada kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini selain mempunyai daya tarik yang menarik, ada juga minuman herbal yang menjadi kearifan lokal yaitu loloh. Loloh di sini adalah minuman herbal tradisional yang diproduksi secara khusus oleh masyarakat Bali untuk mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit. Di Desa Penglipuran banyak diproduksi inovasi minuman obat lainnya seperti loloh telang, loloh kunyit, loloh buah plum, teh daun kelor, dan bubuk berlian. Masih ada juga loloh yaitu telang. Loloh telang ini merupakan produk terbaru yang diperkenalkan oleh Desa Tradisional Penglipuran sebagai minuman obat yang bermanfaat bagi kesehatan. Menurut produsen loloh, manfaat bunga telang yaitu untuk detoksifikasi, mengobati berbagai jenis alergi, menjernihkan mata, melancarkan BAB, dan BAK.
menurunkan tekanan darah tinggi dan sakit mata, sehingga cocok digunakan sebagai minuman lokal yang berkhasiat bagi kesehatan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syahrul. Kemudian slide selanjutnya mengenai bunga telang akan dilanjutkan oleh Henti. Kepada Henti dipersilakan. Bunga telang dilihat dari kandungan fitokimia tersebut. Bunga telang memiliki sejumlah bahan aktif yang berpotensi besar dalam bidang obat dan pengobatan, yaitu antara lain sebagai antioksidan karena antibakteri, antiinflamasi, dan analgesik, juga antiparasit dan antasida, antidiabetes, antikanker, antihistamin, imunomodulator. Kandungan flavonoid dan fenol yang terdapat pada bunga telang memiliki aktivitas antioksidan untuk melawan radikal bebas. Flavonoid pada tanin, probatanin, flavonoid, anthraquinone, alkaloid, saponin, minyak patatil, steroid, dan terpenoid berpotensi sebagai antimikroba, antibakteri, dan antiinflamasi. Next. Lanjut. Yang kedua ada jeruk nipis. Jeruk nipis memiliki manfaat sebagai antibakteri karena memiliki kandungan minyak atsiri dan fenol yang bersifat bakterisid. Pada kandungan flavonoid berupa naginin, hespredin, dan narigenin yang dapat berperan sebagai agen komparatif karsinogenis, menghambat perkembangan sel kanker dan tumor, sebagai pemutih gigi karena memiliki kandungan asam sitrat yang pH-nya hampir sama dengan pH pemutih gigi. Lanjut. Daun cemcem. Loloh cemcem dapat mengobati panas dalam karena kandungan fitokimia pada daun cemcem, yaitu senyawa flavonoid yang dapat berperan secara langsung sebagai antibiotik dengan mengandung fungsi sel mikroorganisme seperti bakteri atau virus. Flavonoid pada daun cemcem berfungsi sebagai antibakteri dan merusak permeabilitas dinding sel, mikrosom, dan lisosom. Kandungan vitamin C pada daun cemcem dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga stamina. Komponen bioaktif yang terkandung dalam daun cemcem seperti steroid, flavonoid, triterpenoid, dan berpotensi sebagai antioksidan. Loloh cemcem juga terdapat daging buah kelapa yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia, yaitu pada sistem pencernaan karena mengandung serat yang tinggi. Yang terakhir ada daun kelor. Daun kelor sangat kaya akan nutrisi, diantaranya kalsium, zat besi, protein, vitamin A, vitamin D, B, dan vitamin C. Daun kelor mengandung zat besi lebih tinggi daripada sayuran lainnya, yaitu sebesar 17,28 mikrogram per 100 gram. Selain itu, daun kelor juga mengandung berbagai macam asam amino, antara lain asam amino yang berbentuk asam aspartat, asam glutamat, alanin, vanilin, leusin, isoleusin, histidin, lisin, arginin, fenilanin, triptopan, sistein, dan metionin, bahwa telah diidentifikasi daun kelor ini mengandung antioksidan tinggi dan antimikroba. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Henti. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Agassi. Kepada Agassi dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini ada bawang berlian. Secara empiris, bawang berlian diketahui dapat berperan sebagai anti kanker, antiinflamasi, antimikroba.
dan dapat menyembuhkan hipertensi serta diabetes mellitus. Pemanfaatan tumbuhan obat oleh masyarakat Penglipurna sudah menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi ciri khas di desa tersebut, dan beberapa di antaranya sudah dikenal luas. Next. Pada tahun 1985, Menkunil mulai mempopulerkan rujak cemcem dengan memproduksi dan menjualnya kepada warga sekitar. Rujak cemcem ini kemudian disebut sebagai loloh cemcem yang dipopulerkan oleh ibu-ibu PKK dengan cara disuguhkan pada acara-acara besar seperti peringatan Hari Pahlawan, upacara agama, dan acara lainnya. Dengan semakin banyaknya permintaan dari warga lokal maupun warga luar, semakin banyak juga warga yang memproduksi loloh cemcem sebagai usaha rumahan yang telah dimodifikasi sesuai dengan selera masyarakat. Selanjutnya ada pembuatan loloh cemcem. Pembuatan loloh cemcem mudah dilakukan, yaitu langkah pertamanya menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan seperti daun cemcem, gula batu, cabai, garam, dan daging kelapa. Langkah kedua yaitu pemilihan daun cemcem yang layak digunakan sebagai loloh cemcem. Langkah ketiga, pencucian daun cemcem yang dilanjutkan dengan penggilingan daun cemcem. Setelah digiling dan dicampur dengan bahan-bahan lainnya, lalu ditambahkan daging kelapa. Terdapat bahan tambahan dalam loloh telang berupa jeruk nipis, di mana sebagai penyegar dan juga pengawet alami. Masak kadaluarsa apabila disimpan di dalam kulkas dapat bertahan selama 5 hari, sedangkan apabila diletakkan di suhu ruang hanya bertahan selama 2 hari. Next. Selanjutnya ada pembuatan loloh bunga telang. Cara pembuatan loloh telang dengan mendidihkan air lalu memasukkan gula batu dan terakhir bunga telang itu sendiri. Terkadang dicampurkan juga dengan gula pasir untuk menghemat pembelian gula batu. Terdapat bahan tambahan dalam loloh telang berupa jeruk nipis, di mana sebagai penyegar dan juga pengawet alami. Masak kadaluarsanya juga sama seperti tadi, jika disimpan di dalam kulkas maka dapat bertahan selama 5 hari, sedangkan jika diletakkan di suhu ruang hanya bertahan selama 2 hari. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembuatan teh kelba atau kelor bawang berlian. Teh ini terbuat dari 2 bahan dasar yaitu bawang berlian dan daun kelor yang dikeringkan. Teh ini tidak memiliki kadaluarsa dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama karena hilangnya kadar air akibat proses pengeringan. Kadar air yang tinggi merupakan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisme. Terima kasih kepada Agassi. Kemudian kesimpulan dan potensi akan dibacakan oleh Hani. Kepada Hani dipersilakan. Baik, terima kasih. Dari yang telah dijabarkan semuanya, dapat disimpulkan bahwa di Desa Tradisional Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali, terdapat 3 jenis minuman tradisional lokal atau loloh yang dikembangkan oleh masyarakatnya, yaitu ada loloh cemcem, loloh bunga telang, dan teh kelba atau kelor bawang berlian. Nah, minuman tersebut sangat banyak manfaatnya, yaitu sebagai perawatan kesehatan dan pengobatan penyakit-penyakit ringan seperti mengobati panas dalam, menurunkan tekanan darah, dan detoksifikasi. Sedangkan teh herbal dapat dimanfaatkan sebagai perawatan kesehatan juga, digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit yang berat atau kronis, seperti asam urat, stroke, dan kanker. Next. Baik, selanjutnya ada potensi yang dapat dikembangkan. Nah, dari semua tumbuh-tumbuhan yang terdapat di Kabupaten Bangli, Bali tersebut yang sering digunakan sebagai tanaman obat, memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat desa tradisional tersebut. Contoh potensinya yang dapat dikembangkan yaitu salah satunya teh kelba, di mana daun kelor dan bawang berlian ini dapat dijadikan bahan baku yang dapat diambil dari kebun pribadi atau yang ada di kebun yang lain, dan kemudian diolah menjadi minuman tradisional yang dapat dipasarkan.
Baik, ini dari kelompok 6 referensinya yang terpakai dapat dilihat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.